بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kita pada kesempatan subuh yang mulia ini adalah tentang kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat seorang muslim diusung di atas keranda, ia berseru agar orang-orang lekas membawanya ke kubur agar ia segera mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Apabila dia adalah seorang yang beriman, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jika jenazah telah diletakkan, maka orang-orang membawanya di atas pundak-pundak mereka. Jika orang baik, maka akan berkata, segeralah aku. Jika jenazah itu bukan orang saleh, ia akan mengatakan, celakalah aku, kemanakah kalian akan membawanya? Segala sesuatu akan mendengar suaranya kecuali manusia. Andai kata manusia mendengarnya, pasti akan pingsan. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan ini. Setelah seorang mukmin dibaringkan dalam kuburnya dan diberikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga, maka ia tidak menginginkan untuk kembali ke dunia, namun dia menginginkan agar kiamat segera bangkit, agar ia segera mendapatkan nikmat surga. Sebagaimana sabda Nabi bahwa seorang hamba yang beriman setelah selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di kubur akan mendengar seruan dari langit, hambaku berkata benar, maka bentangkanlah baginya permadani surga dan kenakan untuknya pakaian dari surga dan bukakan baginya pintu ke arah surga. Maka terciumlah olehnya aroma surga yang semerbak dan kuburnya meluas sejauh mata memandang sampai dari akhir sebuah hadis ini. Setelah mereka yang berada di alam barzakh mendapatkan pendamping yang rupanya sangat elok,
yang merupakan jelmaan dari amal solehnya, maka seorang mukmin yang berada di alam barzakh pun berkata, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Aku ingin bersua dengan keluarga dan harta benda." Jamaah rahimahullah, dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan, bila dia seorang mukmin atau orang soleh, maka dia akan berkata, "Biarkan aku menyampaikan berita gembira ini kepada keluargaku." Maka dikatakan kepadanya, "Tetaplah di sini," yaitu di alam barzakh. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 26 sampai dengan 27. Di sana dikisahkan bahwa seorang mujahid yang mendakwahkan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mujahid tersebut dibunuh. Maka mujahid ini tatkala melihat nikmat surga dari syahidnya, maka dia ingin kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan nikmat surga tersebut. Itulah kisah yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 26 sampai dengan 27. Qila dukhulil jannah qal ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi waj'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Dia laki-laki itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan." Jamaah rahimahullah, hadis Rasulullah SAW dan dua buah ayat yang kita baca yang terdapat di dalam surat Yasin, bagaimana di sana memberikan informasi yang sangat berharga kepada kita bahwa orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia beramal soleh, berjihad di jalan Allah, mengajak dirinya untuk taat kepada Allah, mengajak keluarganya taat kepada Allah, mengajak masyarakatnya, bangsa, agama dan negaranya untuk taat kepada Allah. Ketahuilah, semua kelelahan-kelelahan tersebut di saat ajal menjemputnya, di saat dia berada dan dibawa kepada kuburan ke alam barzakh di sana, maka saat proses dibawa jenazah tersebut dia sudah merasakan nikmat surga. Saat di alam barzakh dia sudah merasakan nikmat surga dan dia berharap, Masya Allah, kenikmatan yang dia nikmati di alam barzakh tersebut yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia berharap, kalau bisa nikmat tersebut aku sampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia, agar mereka mengetahui bahwa ternyata beramal soleh di dunia, beriman kepada Allah, mengajak pada nilai kebaikan, mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, ternyata saat di alam barzakh Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada mereka, dibentangkan nikmat surga di hadapannya dan kuburnya menjadi luas, dan dia berharap agar segera kiamat dan berjumpa dengan nikmat surga tersebut, dan dia punya keinginan itu disampaikan kepada mereka yang masih hidup di dunia. Tetapi Allah tak izinkan karena mereka sudah di alam barzakh. Hadis Rasulullah dan ayat yang kita bacakan ini menjadi sugesti bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita. Berbahagialah mereka-mereka yang berada di jalan Allah, karena sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah sudah mereka dapatkan saat jenazahnya dibawa dengan keranda. Bahkan saat dia berada di alam barzakh, dia akan melihat rahmat dan nikmat Allah. Dan ini berbeda sekali dengan orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah, mereka orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka tidak akan mendapatkan nikmat itu. Justru mereka berharap agar mereka tidak dimasukkan ke alam barzakh, dan mereka berharap agar tidak terjadi kiamat. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ketika mereka melihat binatang-binatang yang Allah jadikan bagaikan tanah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berandai-andai berharap kepada Allah agar jangan menjadi manusia,
jadi tanah saja supaya mereka tidak mendapatkan sisa, tapi ternyata itu tidak bisa. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, baca dan renungkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah tentang kematian akan menyadarkan kita betapa penting kita memanfaatkan hidup di dunia yang sebentar ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.